которое не было, еще не стали. Там, где есть двигатель, эти перемены. Перейдите, пожалуйста, дорогие, дорогой друг. 印尼总统普拉多沃，单曲何必应聘？亚美尼亚总理吉夫人。 Resmi Rusia Cup jadi mini turnamen peserta yang gagal lolos ke Pildun. Indonesia dapat undangan FIFA kasih lampu hijau tetap dapat poin. 10 negara ini gabung. Timnas Indonesia kembali mendapat sebuah kabar yang cukup mengejutkan. Di saat fokus utama para pecinta sepak bola saat ini tertuju kepada persiapan menuju berbagai kompetisi besar seperti Piala Asia 2027 dan agenda FIFA Matchday berikutnya. Tiba-tiba muncul sebuah wacana yang membuat banyak orang langsung penasaran. Rusia dikabarkan sedang menggagas sebuah turnamen internasional baru yang diberi nama Russian Cup. Sebuah turnamen mini yang akan menghadirkan beberapa negara dari berbagai benua, termasuk kemungkinan negara-negara Eropa dan Asia Tenggara. Tapi jangan salah paham dulu, Russian Cup ini bukan sebuah turnamen yang dibuat untuk menyaingi Piala Dunia. Tidak ada niatan untuk menggantikan kompetisi terbesar sepak bola dunia tersebut. Turnamen ini lebih seperti sebuah ajang internasional khusus yang memberikan kesempatan bagi negara-negara peserta untuk mendapatkan pertandingan berkualitas dalam satu waktu yang cukup panjang. Rencananya Russian Cup akan digelar sekitar bulan September atau November dengan durasi kurang lebih 3 minggu. Formatnya pun cukup menarik, sebanyak 10 negara akan diundang untuk berpartisipasi. Kemudian mereka dibagi menjadi 2 grup yang masing-masing berisi 5 negara. Nantinya setiap tim akan menjalani babak penyisihan grup sebelum melanjutkan perjalanan ke fase gugur hingga akhirnya menghasilkan 1 juara. Format seperti ini tentu jauh lebih menarik dibanding sekedar pertandingan persahabatan biasa. Dalam satu kesempatan, sebuah negara bisa menghadapi beberapa lawan dengan karakter permainan yang berbeda. Ada yang memiliki gaya bertahan kuat, ada yang bermain cepat, ada yang mengandalkan fisik, bahkan ada yang terkenal dengan kualitas tekniknya. Dan bagi negara yang sedang membangun tim seperti Indonesia, pengalaman seperti ini memiliki nilai yang sangat mahal. Namun, hal paling mengejutkan dari seluruh pembahasan Russian Cup bukan hanya soal format ataupun daftar negara yang berpotensi ikut. Hal yang membuat banyak federasi mulai melirik turnamen ini adalah keputusan FIFA yang dikabarkan memberikan lampu hijau terhadap penyelenggaraannya. Artinya, negara-negara peserta yang merupakan anggota FIFA tetap bisa memperoleh tambahan poin ranking dari setiap hasil pertandingan yang mereka jalani. Jadi, kemenangan, hasil imbang, maupun kekalahan tetap dapat mempengaruhi pergerakan posisi ranking FIFA sesuai perhitungan yang berlaku. Tapi ada satu aturan yang sangat unik. Rusia sebagai negara tuan rumah justru tidak akan memperoleh tambahan poin ranking dari turnamen tersebut. Hal ini disebabkan status Rusia yang masih mendapatkan pembatasan dari FIFA sehingga pertandingan mereka tidak dihitung untuk pergerakan ranking dunia. Bayangkan situasi yang cukup menarik ini, Rusia menyediakan panggungnya mengundang negara-negara dari berbagai wilayah dunia menjadi tuan rumah sebuah turnamen selama hampir 1 bulan. Tetapi keuntungan dari sisi ranking justru lebih banyak dirasakan oleh negara-negara tamu. Tidak heran jika banyak negara mulai mempertimbangkan untuk ikut serta. Salah satu kelompok negara yang memiliki peluang besar tampil adalah negara-negara Eropa yang gagal mendapatkan tiket menuju Piala Dunia 2026. Mereka tentu membutuhkan pertandingan kompetitif untuk menjaga kualitas tim dan melakukan evaluasi. Nama-nama besar seperti Italia, Polandia, dan Denmark disebut berpotensi menjadi bagian dari Russian Cup. Kalau benar negara-negara itu ikut, maka level turnamen ini jelas tidak bisa dianggap main-main. Kita berbicara tentang negara yang memiliki sejarah panjang di sepak bola dunia, pemain-pemain yang berkompetisi di liga top Eropa, serta pengalaman bertanding di turnamen besar. Menghadapi lawan seperti itu akan menjadi ujian yang sangat berharga bagi tim manapun. Dan di tengah daftar negara yang berpotensi hadir, muncul satu nama yang membuat supporter Indonesia langsung heboh, yaitu Timnas Indonesia. Garuda disebut masuk dalam daftar negara yang berpotensi mendapatkan undangan untuk ikut meramaikan Russian Cup.
Bahkan dari kawasan Asia Tenggara, Indonesia dan Thailand menjadi dua negara yang cukup sering dikaitkan dengan keikut serta dalam turnamen ini. Kalau kesempatan ini benar-benar datang, tentu akan menjadi sebuah tantangan besar bagi pelatih John Hertman dan seluruh skuad Garuda. Sebab menghadapi tim-tim dari Eropa bukan hanya soal mencari kemenangan. Yang paling penting adalah mendapatkan pengalaman melihat sejauh mana perkembangan permainan Indonesia. Dan memperbaiki kekurangan sebelum menghadapi tantangan yang lebih besar. Kita harus ingat bahwa awal tahun 2027, Indonesia memiliki agenda yang sangat penting yaitu Piala Asia. Turnamen sebesar itu membutuhkan persiapan yang benar-benar matang. Tidak cukup hanya menghadapi lawan yang levelnya berada di bawah atau setara. Indonesia juga membutuhkan ujian dari tim yang memiliki kualitas lebih tinggi. Russian Cup bisa menjadi tempat yang tepat untuk mengukur kemampuan Garuda. Bayangkan jika Indonesia berada dalam satu grup bersama negara seperti Italia atau Denmark, para pemain Indonesia akan merasakan langsung kecepatan permainan Eropa, duel fisik yang lebih keras, kualitas pengambilan keputusan yang lebih cepat, dan tekanan selama 90 menit penuh. Dari sisi teknis, hal seperti ini sangat berharga untuk perkembangan tim. Tetapi dari sisi ranking FIFA, keuntungan yang mungkin didapat juga tidak bisa dianggap kecil. Saat ini, setiap pertandingan internasional memiliki nilai yang sangat penting. Semakin sering Indonesia menghadapi lawan dengan ranking tinggi dan berhasil mendapatkan hasil positif, maka semakin besar pula kesempatan Garuda untuk melonjak ke posisi yang lebih baik di ranking FIFA. Bahkan sebuah hasil imbang melawan tim kuat bisa memberikan dampak yang cukup besar. Apalagi jika Indonesia mampu menciptakan kejutan dengan meraih kemenangan. Maka Russian Cup bukan hanya menjadi tempat untuk mencari pengalaman, tetapi juga bisa menjadi jalan cepat bagi Garuda untuk terus mendekat jajaran negara terbaik dunia. Namun tentu saja tidak ada keputusan yang hanya memiliki sisi positif. Mengikuti turnamen selama 3 minggu di Rusia juga memiliki risiko yang harus diperhitungkan oleh PSSI dan tim pelatih. Risiko pertama adalah kondisi fisik pemain. Turnamen dengan jadwal yang padat dapat meningkatkan kemungkinan pemain mengalami kelelahan ataupun cedera. Apalagi banyak pemain Indonesia saat ini bermain di klub-klub luar negeri. Mereka memiliki jadwal yang sangat ketat bersama klub masing-masing. Masalah berikutnya adalah izin dari klub, terutama bagi pemain diaspora yang bermain di Eropa. Jika Russian Cup berlangsung pada bulan September atau November, kemungkinan besar kompetisi liga di Eropa maupun negara lain sudah berjalan. Klub tentu akan mempertimbangkan kondisi pemain mereka sebelum memberikan izin untuk ikut turnamen selama beberapa minggu. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi federasi. PSSI harus mampu berkomunikasi dengan klub-klub para pemain agar skuad terbaik bisa hadir karena percuma mendapatkan kesempatan menghadapi tim kuat jika akhirnya Indonesia tidak datang dengan kekuatan maksimal.